Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan ditemani dengan Bu Olivia. Di video kali ini, kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, dan pembelajaran 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pastikan kalian sudah membantu orang tua dan membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mulai pembelajarannya dan persiapkan alat tulis terlebih dahulu. Selamat belajar! Yang akan kita bahas pertama yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi informasi penting suatu teks menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar menemukan informasi penting dalam suatu teks. Sekarang, ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo ingat kembali setiap kata tanya yang digunakan tersebut. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Skala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Setio-Diningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Kamu perhatikan baik-baik ya. Peta pikiran tersebut berisikan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jika peta pikiran selesai dibuat, lanjutkan dengan mengembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Bacakan hasil dari informasi penting pada peta pikiran tersebut secara lisan. Setelah itu, kumpulkan hasil kegiatan tersebut melalui video. Baiklah, yang akan kita bahas kedua yaitu muatan PPKN dengan materi penerapan nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah beserta manfaatnya. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap toleransi, peduli, dan mendahulukan kepentingan bersama. Ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Yang kedua, melakukan piket kelas secara bersama-sama. Yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan teman. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah.
Dan yang kelima, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Berikut manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama manfaatnya adalah dapat saling membantu ketika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Manfaat yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Manfaat yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan manfaat yang keempat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Anak-anak, coba kamu amati gambar berikut ini. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, kamu harus memperhatikan kerukunan dan persatuanmu. Nah, kamu juga harus menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang materi kita hari ini, Bu Olivia akan membagikan lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Tetap semangat belajar dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.